pas WFH itu baru tersadar betapa saya di rumah terus. Welcome to Deika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita, sebenarnya sedikit cerita tentang apa ya, saat ini apalagi saat pandemi gini ya, itu ada kegelisahan yang kayaknya mungkin nggak cuma aku doang yang ngerasain gitu ya. Bukan mengikuti tren ya teman-teman, cuman kayaknya memang pola hidup yang seperti ini yang memang pas dilakukan di saat sekarang dan kedepannya gitu. Yang pertama karena mungkin tidak berlebihan, terus yang kedua membuat nyaman, dan yang ketiga itu mengurangi pikiran gitu kalau aku ya, dan itu membuat hidup so simple. Teman-teman pasti tahu apa yang aku omongin. Yes, benar. Ini adalah mau cerita tentang pola hidup minimalis. Kenapa aku mau cerita itu? Cerita sedikit kenapa aku memulai untuk melakukan itu. Jadi waktu itu aku hamil anak ketiga, dan memang kondisinya mungkin karena sesar ketiga dan kulit aku tuh tergolong tipis kulitnya, jadi apa dikit tuh sakit gitu. Apalagi kan waktu itu kenaikan berat badan itu yang dari sebelum hamil sampai pas setelah hamil itu lumayan lah ya, bisa sampai berapa belas kilo. Meski baru 4 bulan 5 bulan itu udah berapa belas kilo. Nah saya melahirkannya itu bisa sampai 20-an kilo naiknya. Nah terus karena kehamilan yang ketiga tidak bisa banyak bergerak, dan waktu itu kondisinya entah bagaimana saya itu sering banget ada kontraksi, jadi nggak bisa banget naik tangga, itu nggak bisa langsung flag atau segala macam. Jadi intinya ya udahlah, aku nggak bisa naik tangga, intinya kayak gitu. Nah sedangkan rumah aku tuh 2 lantai gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk tidur di bawah. Nah saat itu dulu 2 tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya mungkin saya punya kebiasaan senang mengumpulkan pernak-pernik, entah itu yang kira-kira banyak, entah cuman pernak-pernik, entah itu memang barang gitu ya. Seneng banget gitu kalau lucu dikit, kalau kayaknya bagus nih, kayaknya cocok nih buat ini, cocok nih misalnya nih banyak hal banget ya, kayak misalnya baju padahal udah punya warna merah, cuman bentuknya menurut aku kayak kok nggak pas ya di aku, kayaknya aku bagusan pakai baju ini segala macam, aku beli lagi gitu. Sedangkan sebenarnya sudah ada, cuman karena aku mungkin terlalu banyak isi lemari sampai nggak tahu ada baju itu juga bisa jadi hal-hal yang bikin saya menambah barang, dan barang di rumah itu amat sangat banyak. Dengan rumah saya yang kecil tapi banyak barang, itu akhirnya di titik bikin stres. Sebelum ini ya, cerita pas hamil seperti itu. Nah setelah melahirkan, karena sesar yang ketiga agak lama sembuhnya, karena itu dia karakter kulit aku itu memang tipis, dan untuk penyembuhan tuh apa ya intinya karena tipis itu jadi cepat sakit mungkin ya. Kalau banyak gerak dikit sakit segala macam gitu. Nah terus usia anak habis melahirkan belum bisa beberes rumah. Saya waktu itu ada ART yang ada yang bantuin, masih saudara, jadi saya bilangnya adik ya, itu dia bantuin. Tapi tetap saja kalau memang bukan yang punya gitu ya, yang tidak merasa memiliki, jadi ya saya sudah amat sangat terbantu dengan dia mengurusi saya segala macam, cuman ya memang kurang maksimal dan memang harus saya yang mengerjakan gitu. Dan sedangkan kondisi saya seperti itu. Nah itu tuh akhirnya memang tidak kepegang karena begitu banyak pekerjaan yang di rumah. Anak saya 3, suami saya bekerja, dan saya waktu itu cuti 3 bulan untuk melahirkan. Cuti 3 bulan melahirkan saya tidak bisa banyak bergerak karena waktu itu memang ya kondisi kesehatan saya itu, terus barang-barang tuh di atas numpuk gitu kayak penuh gitu, sampai banyak setelah saya waktu itu beberapa barang yang memang belum pernah dipakai, cuman beli aja gitu, lapar mata. Astagfirullahaladzim, itu kalau dihisap gimana tuh, Masya Allah. Jadi
awal pandemi itu WFH ya, bulan Maret itu WFH, dan pas WFH itu alhamdulillah bayi saya alhamdulillah anak saya waktu itu sudah mulai makan ya, jadi intinya sudah lebih membaik kondisi rahim saya, dan kondisi tubuh saya sudah mulai membaik, dan anak saya sudah mulai besar. Nah itu dia alhamdulillahnya pas WFH itu baru tersadar betapa saya di rumah terus, biasanya saya kerja gitu ya, di rumah terus, dan betapa banyak barang di rumah saya. Ya Allah, itu rasanya pusing gitu, semuanya tiba-tiba di rumah. Suami di rumah, anak-anak di rumah, nggak sekolah ya kan, sekolahnya online. Waktu awal-awal beneran belajarnya di rumah, semuanya di rumah, sampai sekarang pun masih begitu sih. Cuman pas awal-awal itu beneran shock, kaget, dan saya tuh beneran di rumah gitu. Di rumah. Ya Allah Tuhan. Mungkin bagi ibu-ibu yang lain yang memang memang terbiasa di rumah, dan kalau terbiasa di rumah berarti kan pekerjaan rumah tangga sebelumnya kan memang sudah terhandle oleh dia ya. Nah ini pekerjaan rumah tangga yang setelah hamil melahirkan, terus setelah melahirkan masih begitu, terus langsung kerja, langsung gitu. Jadi ada setahun lebih yang rumah itu tidak terkontrol dan tidak, ya pokoknya nggak tersentuh lah sama aku gitu ya. Coba bayangkan. Ya Allah, berantakan sekali. Dan akhirnya saya mulai sadar banyak barang yang akhirnya saya buang. Saya dibuang itu maksudnya yang memang sudah tidak terpakai, dan saya itu ternyata sering mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai dan memang tidak layak pakai. Seperti gini, kayak misalnya dus ini masih bagus nih, bisa dipakai nih, dan ternyata memang nggak kepake selama setahun itu gitu kan. Saya kan juga ada jualan online ya, jadi aku pikir nanti bisa buat packing segala macam, dan ternyata dusnya memang tidak terpakai, maksudnya nggak pas untuk packing produk saya gitu. Dan oh my god, dan banyak banget barang yang sudahlah, saya tuh dan beli nggak dipakai. Udah gitu ada yang rusak karena apa? Rusak karena tikus di gudang segala macam. Udahlah pokoknya berkarung-karung, ada kali 3 karung tuh sampah yang disimpan. Produk yang menurut saya jadi sampah karena produknya tidak terpakai dan jadi tidak layak pakai karena terlalu lama disimpan itu tadi. Setahun lebih loh ya. Oke. Setelah itu ada lagi barang yang memang saya punya double banyak sekali. Sampah udah 3 karung tuh ya. Kayak misalnya baju yang saya sudah punya model itu, warna itu juga sudah punya, tapi saya punya double. Jadi tuh karena gini, jadi tuh saya punya kebiasaan untuk pakai style gitu ya. Saat saya nyaman pakai baju yang itu, model yang itu gitu ya, saya nyaman dengan setelan yang seperti itu, saya akan beli dan cari setelan yang seperti itu, beberapa warna, supaya setiap hari beda-beda gitu, karena saya bekerja juga gitu. Dan itu, oh ya Allah Tuhan, itu tuh, aduh ya Allah, itu bener-bener saya telah buang-buang uang segitu banyaknya hanya untuk beli barang yang pakainya pun jarang. Saya cuman seneng waktu itu pakai warna hitam, putih, abu-abu, dongker. Setiap jenis baju yang saya suka, saya pasti punya 4 warna itu. Terus saya punya warna-warna seperti ini saat saya beli saat ada event. Jadi misalnya dress code-nya warna merah, dress code-nya warna ini gitu, baru saya punya warna gitu ya. Astagfirullah, dan itu banyak banget gitu. Satu lemari itu ya mungkin aku nggak seperti orang-orang lain ya. Cuman kalau menurut aku itu udah amat sangat pemborosan dan banyak sekali. Bisa-bisa satu lemari gede gitu tuh cuman punya aku aja gitu, sedangkan suami cuma punya 1 baris gitu. Dan itu tuh ada yang hampir 2 tahun nggak dipakai, ada yang 3 tahun nggak dipakai, ada yang banyak yang sudah kekecilan, yang nanti aku kurus nih pasti kepake lagi, kayak gitu. Sayang nggak sih? Aduh, kayaknya tuh lemari penuh, dan beneran sampai aku tuh nggak tahu mau ambil baju tuh sampai susah itu saking penuhnya. Dan akhirnya singkat cerita, baju-baju aku khususnya itu sudah disortir sampai berapa dus aku nggak tahu, terus saya hibahkan gitu aja, saya nggak tahu. Saya pilih beberapa yang kira-kira saya tahu orangnya mau saya mau kasih tuh ini, dan itu masih layak, tentunya masih layak pakai.
Nah kalau memang misalnya sudah tidak layak pakai, supaya bisa bermanfaat, saya jadikan lap lap di rumah supaya nggak beli kayak keset gitu, nggak beli. Jadi pakai baju yang sudah memang tidak layak pakai aja gitu. Terus yang saya pakai baju itu aja. Sampai sekarang pun, sampai detik ini pun saya masih berusaha untuk nih gimana nih mengurangi lagi nih baju aku. Aku niat aku tuh cuma satu kotak gitu, satu tempat, satu lemari, satu baris lemari itu aku pengennya bajuku tuh cuma segitu gitu supaya lebih mudah gitu. Kayak misalnya baju merah ya udah satu aja cukup merah gitu ya, kayak sekarang saya pakai baju merah ini satu-satunya baju merah, maksudnya merah marun ya, merah terang yang saya punya. Satunya lagi ada kaos tapi untuk sehari-hari, bukan untuk bekerja gitu. Kalau untuk bekerja kan memang harusnya agak rapih ya kayak gitu. Dan itu masih mengurangi dan masya Allah, dan memang agak susah sih teman-teman. Yang dikorbankan itu ya ini kesenangan nih. Cuman setelah dijalanin enak banget kok, jadi nggak repot gitu. Pagi-pagi tinggal ngambil tek gitu. Kalau dulu tuh gimana ya gitu, kayak ribet banget ibu muka. Udah gitu baju anak-anak, ternyata selama pandemi ada banyak sekali baju anak-anak yang tidak muat. Nah akhirnya setelah sortir banyak sudah berkurang. Baju suami juga melar, akhirnya berkurang. Dan ada beberapa baju kesayangan suami dan dia nggak pernah pakai, tapi dia suka sama baju itu. Dan dia belum ridho, ya nggak apa-apa, ditaruh aja dulu. Nanti pas suatu saat saya rasa dia ridho untuk dihibahkan ke yang lain, karena bajunya memang masih bagus dan dia suka, tapi nggak pernah dipakai. Oke. Ya pokoknya banyak banget manfaat yang aku dapat dari pola hidup minimalis ini gitu. Jadi hati lebih tenang, kayak seneng banget deh, nggak tahu gimana tuh jadi seneng gitu. Kayak aku nggak membuang-buang hal, nggak membuang-buang barang, dan nggak membuang-buang uang yang memang seharusnya tidak untuk itu gitu. Ya memang sih. Oh iya, satu hal lagi yang paling seru adalah ini, ngosongin keranjang belanja. Saya tuh kebiasaan saya masukin keranjang belanja, nanti setelah saya ada uang saya check out, dan check out itu nggak cuma 100, 200, 300 ribu, 14 ribu ya, biasanya langsung bisa banyak lah, intinya kayak gitu. Nah itu tuh pemorosan banget sih, asli pemorosan. Dan akhirnya saya sadar gitu selama ini, ya ternyata banyak banget uang yang terbuang sia-sia hanya untuk kesenangan. Astagfirullah. Jangan ya teman-teman, jangan diikutin. Nah, pola minimalis selain pola hidup minimalis yang saya lagi kerjakan, yang sedang lakukan selain dalam segi berpakaian, fashion dan barang, itu dalam hal makanan, dapur nih ya. Dalam hal dapur juga gitu, kayak aku sekarang beli makanan yang memang habis dalam 2 hari. Kalau misalnya, karena kan aku tiap hari kerja, terus jadi lewat tempat sayur gitu atau lewat tempat makanan, ya udah aku lebih baik begitu daripada aku beli seminggu sekali dan itu banyak beberapa yang dibuang. Ya itu sedih banget, kayak ya Allah, sedih banget. Jadi sekarang seperti itu. Terus lagi beberapa barang saya jual pre-love supaya gini, kenapa pre-love? Kalau saya kasih ke orang tuh hati masih rasanya kayak dikasih gitu, kayak nggak tahu ya, itu mungkin semoga ini manusiawi, nggak pelit ya gitu. Kadang rasanya tuh kayak kayaknya nih kalau misalnya ini jadi duit lebih enak nih, kayak gitu, kayak ya masih kayak gitu. Maaf ya, namanya juga belajar. Jadi kayak box bayi sekarang udah nggak dipakai, itu mau aku pre-love, terus aku jual. Nah aku jualnya itu ada platform namanya Carousel. Nah di situ sih aku biasanya jual gitu, kayak gendongan bayi yang udah nggak dipakai. Gendongan bayi ada 3 gitu, gendongan depan gitu ada 3, ada gendongan samping ada berapa, ada kasur bayi yang cuma dipakai cuma 3 bulan atau 4 bulan, dan selebihnya udah nggak bisa dipakai karena anak loncat-loncat gitu ya. Itu menurut saya sih nggak perlu. Tapi kenapa saya beli, ya Allah.
dan beberapa hal lain sih kayak mainan-mainan tuh yang dimainnya cuma sebentar. Pokoknya masih banyak belajar deh saya untuk menjalani pola hidup minimalis. Tapi saya mau share bahwa semenjak dari saya memulai di bulan semenjak saya mulai di bulan April tuh banyak banget perubahan di diri saya, terutama saya lebih enjoy dengan hidup saya meskipun saat pandemi, tapi kayaknya enjoy gitu, bahagia aja gitu, karena itu dia, dengan menjalani pola hidup minimalis saya merasa lebih bersyukur ya, jadi kayak nggak tahu, jadi merasa lebih ringan aja, lebih nyaman gitu untuk melakukan hal-hal lain tuh lebih ringan, jadi kayak mengurangi pikiran mengurangi masalah lainnya kayak gitu, jadi it's happy. Teman-teman silahkan dicoba. Nanti saya setelah video ini mungkin aku pengen share pola hidup minimalis itu seperti apa sih. Semoga bermanfaat sih. Ya gitu aja sih teman-teman. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini jadi manfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang salah. Itu pure dari saya karena ya kebodohan saya ya, karena kurangnya ilmu, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan akan jadi manfaat buat semuanya. Semangat teman-teman, semangat ibu rumah tangga, semangat ibu yang bekerja, dan semangat ibu-ibu semuanya, semangat gadis-gadis, semangat bapak-bapak, semangat para bujang, semangat berikhtiar untuk mendapatkan apa yang memang perlu kalian raih. Semangat ya, sama aku juga harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya, bye bye.